Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah tentang keimanan, yaitu membahas kitab At-Tawdih, penjelasan wal bayan dan keterangan di Syajaratil Iman tentang pohon iman. Lalu sudah dibahas, ini masih membahas tentang kenapa kita memilih untuk menanam iman di dalam hati kita, bahwa dengan iman ini seorang atau setiap orang bisa mencapai maksud dan keinginan setiap manusia, yaitu kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan di dunia ini, lebih-lebih di akhirat. Di antaranya adalah dengan menggunakan sifat yang ada pada diri manusia, yaitu ridho. Yang ridho ini apabila mengikuti bimbingan iman, maka keridhoan itu akan menyampaikan, mengantarkan kepada kebahagiaan, keselamatan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa beliau bersabda, "Dzaqa ta'mul iman man radhiyallahi robba." Barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, man radhiya billahi robba. Orang yang tafsir dzaqa ta'mul iman yang disepakati para ulama adalah mencapai kebahagiaan. Sebagaimana yang telah diterangkan di syarahnya ini, bahwa ridho dengan 3 perkara, ridho dengan Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Kata beliau, wa 'alaiha murtakazus sa'adah fid dunya wal akhirah. Di atas keridhaan, di atas sifat ridho kepada 3 perkara ini, maka ini kata beliau merupakan murtakazus sa'adah, sumber pokok daripada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi sumber pokok kebahagiaan manusia dunia akhirat adalah ketika seorang menggunakan sifat ridho yang ada pada dirinya di bawah bimbingan iman. Ridho kepada apa? Di sini ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, amalannya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, man radiya billahi robba. Barang siapa yang ridho Allah sebagai Rabbnya, wabil islami dina, Islam sebagai amalannya, wabi Muhammadin nabiyan wa rasul, wabi Muhammadin nabiyan, dan Nabi Muhammad sebagai nabinya, Rasul mengatakan wajabat lahu al-jannah. Wajib baginya atau pasti baginya mendapat apa? Jannah. Dan itu kan keinginan kita semua. Keinginan kita nanti berakhir di surga. Itu diperoleh dengan sifat ridho yang telah Allah berikan pada kita. Tetapi ridho itu diterangkan oleh Rasul 3 ini yang diridhoi. Ridho Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai amalannya, Nabi Muhammad sebagai teladannya.
Maka kata Rasul, pasti dia masuk surga. Tapi ini tidak cukup diucapkan. Orang ridho kepada Allah, tapi hatinya banyak ngersulo. Apa bahasa Indonesianya ngersulo? Nggak terima ya. Diuji sakit, sudah ngeluh, stres. Itu kan tidak ridho namanya. Dijadikan orang miskin. Dia sumpah kenapa Allah itu nggak kok tega ke saya. Itu kan tidak ridho namanya. Namanya ridho diapakan saja oleh penciptanya, ya ridho. Karena Allah yang menakdirkan, Allah yang mengatur, Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Kemudian Islam, ridho dengan Islam sebagai agamanya. Sholat, ridho dengan penuh kecintaan, penuh keridhoan di hatinya. Nggak ada malas, nggak ada enggan. Nah, dan Nabi Muhammad sebagai teladannya, kalau keridhoan yang ada pada diri kita ini betul-betul kepada 3 perkara ini, Rasulullah mengatakan apa? Wajabat lahu al-jannah. Pasti dia masuk jannah. Semoga kita semua ini ridho dengan 3 perkara ini, dan semoga kita semua ini masuk surga Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tidak ingin? Nah, demikian juga ketika orang masuk ke alam barzah, di alam kubur, orang itu akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau mendapat nikmat kubur, selamat dari siksa kubur. Kata Rasul SAW, ketika orang bisa menjawab 3 pertanyaan, man robbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa man nabiyuka, dia diseru dari langit, sadaqa abdi, benarlah hambaku, afrisu minal jannati, berilah dia hamparan dari surga, wa albisu minal jannati, berilah dia pakaian dari surga, waftahu lahu babal jannati, bukakan dia pintu surga, hatta yajida rihaha, sehingga dia merasakan harumnya surga. Harumnya surga. Wa wasi' qabrahu maddal basar, dan diluaskan kuburnya sejauh pandangan mata. Itu kalau apa? Bisa menjawab 3 perkara tadi. Tapi untuk bisa menjawab 3 perkara tadi, orang memang sudah betul-betul kenal dengan Robnya. Kalau tidak kenal, tidak akan bisa jawab. Dan juga sudah kenal agama Allah serta telah mengamalkan agamanya di dunia ini. Dan kenal siapa teladannya, yaitu Rasul, pasti oleh Allah ditolong untuk bisa menjawab. Sehingga terselamatkan bahaya barzah. Jadi sangat penting sekali. Di hadis Muslim, nah, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca raditu billahi robba wa bil islami dina 3 kali ketika pagi dan sore, wa bi Muhammadin nabiyan, kana haqqan 'alallahi an yurdiyahu yaumal qiyamah. Maka pasti dia akan menjadi hamba yang diridhoi. Ya. Kenapa dia mengucapkan? Jadi mengucapkan ini, kata Rasul, barang siapa yang mengucap, saya bacakan hadisnya, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba muslim tapi kalau kafir enggak, yaqulu hina yusbihu, mengucapkan ketika di pagi hari, wa hina yumsi, ketika sore hari, salah samarrot 3 kali. Baca apa? Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyan. Ini anak TK hafal. Nggih Pak Mayar nggih. Jan Pak gurune ngajari. Bu gurune. Diajari muni raditu billahi robba. Kenapa ini oleh Rasul diajarkan baca tiap pagi dan sore?
Ini dalam rangka tajdid. Tajdid itu pembaharuan. Supaya iman itu tidak sampai lusuh. Karena iman itu bisa turun, bisa turun. Tadi semangat, habis waktu taklim semangat. Begitu keluar dari tempat taklim mulai loyo-loyo. Nanti ketemu taklim lagi baru. Maka disuruh oleh Rasul membaca ini setiap pagi dan sore. Supaya keimanannya itu apa? Terus diperbaharui. Nah, kata Rasul, kana haqqan 'alallah, maka wajib bagi Allah untuk meridhoinya. Jadi orang yang pasti mendapat ridho nanti di hari kiamat, ini orang yang baca ini 3 kali waktu pagi dan 3 kali waktu sore. Kemudian kata Rasul SAW juga dalam hadis Muslim, kalau dari Abi Sa'id tadi, jadi dari hadis-hadis tadi sudah ada 4 hadis. Di dunia itu hidupnya tenang, bahagia, dijamin surga, kemudian imannya terus membaik, terus kondisi stabil, imannya apa? Stabil. Kata Rasul SAW, mangkolahi na yasma'ul mu'adzinu. Barang siapa yang membaca ketika mendengar adzan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu. Diampuni dosa-dosanya. Jadi ini pentingnya kita, jadi hadis-hadis ini membimbing tentang sifat ridho yang ada pada diri kita. Ridho itu kemana kita salurkan? Ketiga perkara ini. Ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya, ridho kepada Islam sebagai amalannya, ridho kepada Rasulullah sebagai teladannya. Yang lalu telah dibahas juga tentang apa yang dimaksud ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya. Kata beliau di sini, ai umira qalbuhu, dimakmurkan atau dipenuhi hatinya birridho billah, dengan ridho kepada Allah. Nah, khaliqan sebagai penciptanya, yang menciptakan kita ini Allah. Jadi orang Jawa, ridho sudah, nggak dijadikan orang Arab. Maunya kan hidungnya mancung Pak Mayarli. Warnanya kulitnya putih maunya. Tapi kok saya jadi orang Jawa, pesek, hitam kayak gini, tapi ridho. Nah itu, ya ridho kepada Allah. Ditakdirkan saya kok sengsara, nelongso, hidup saya kok nelongso. Itu yang menjadikan nelongso juga Allah SWT. Karena keridhaan Allah itu, kemuliaan di sisi Allah itu tidak diukur oleh sengsara, susah, miskin, dan kayanya. Tapi diukur dengan apa? Dilihat oleh Allah apa? Ketakwaannya. Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Belum. Jadi nggak usah sedih hati, stres. Kenapa tetangga saya beli panci, saya belum bisa. Tetangga saya beli wajan, belum, sedih hatinya, stres. Yang sana beli ini itu, makin stres. Itu namanya nggak ridho. Nah, kan sangat penting ini kan, ridho. Razikon sebagai pemberi rizki. Allah yang ngatur. Diberi rizki tempe, yang satu diberi rizki ayam. Nah, maka kata Ali, orang itu akan mencapai ketenangan dengan ridho, yakin dan ridho. Yakin bahwa rizki saya hari ini itu datang. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, saya semakin yakin bahwa Allah itu sebagai pemberi rizki ketika di pagi hari di rumah saya belum ada apa-apa. Imam itu. Seringnya di rumahnya pagi hari belum ada apa-apa. Nah, tapi ya sehari itu sudah dicatat pasti datang. Ridho. Dengan rizki atau
dijadikan orang miskin, ridho kepada Allah. Kenapa sih Allah itu kok menjadikan saya orang miskin? Allah yang Maha Tahu. Karena di hadis juga disebutkan ada kalanya orang itu, orang ini kalau jadikan orang kaya, belehar bahasa. Ini Pak, belehar. Belewar apa belehar? Nah, oh, belewar, senes belehar. Nah, belehar niku nemen pun, Pak. Larat bahasanya ya. Biasanya rajin ibadah, rajin taklim. Saya kok gak tahu taklim, sibuk lagi bisnis. Iya kan? Maka oleh Allah dijadikan orang ini miskin. Yang lain kok jadikan orang kaya. Dia kalau miskin, imannya rusak, agamanya rusak. Nah, maka Allah yang Maha Tahu masing-masingnya orang. Mudabbiran Allah yang mengatur, ridho Allah sebagai pengatur. Mutasarrifan Allah yang telah berbuat fi hadzal kaun di alam ini. Jadi Allah yang menjadikan di Gunung Kawi itu dingin, panas, hujan, terang, gersang, subur dan seterusnya itu urusan Allah. Ridho, hatinya dipenuhi dengan keridhaan kepada Allah. Ma'budan sebagai sesembahan. La ma'buda siwa, yang tidak ada sembahan selain Allah. Yufarrituhu bidullihi wa hudu'ihi, pasrah tunduk kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, dan seluruh peribadatan hanya kepada Allah. Bahwa radhiya billahi rabba, dia ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, la yabghi ghairahu, dia tidak berharap, tidak meminta kepada selain Allah. Wala yaltafitu ila ghairihi, tidak berpaling kepada selain Allah, nangis kepada Allah, ngeluh kepada Allah, gitu. Nah, karena itu keputusan Allah, apapun yang menimpa kita, sakit, ngeluhnya kepada Allah. Nah, bal iyahu yaksudu. Nah, semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala apa yang dialami dalam hidupnya, sehingga dia betul ketika dia dalam sholat mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu ridho kepada Allah sebagai Rabbnya. Yang kedua, ridho kepada Islam sebagai amalannya. Din, amalan. Li'annahu dinullah. Karena Islam ini ajaran Allah, ajaran Allah, syariat Allah. Radiyahu li'ibadihi. Islam ini yang diridhoi oleh Allah untuk hambanya. Artinya kalau mengamalkan selain yang diajarkan Allah, itu tidak Allah ridhoi. Maka dia ridho kepada Allah, sholat subuh 2 rakaat, ridho, sholat dan seterusnya, ajaran-ajaran Allah, syariat-syariat Allah, suruh makan pakai tangan kanan, melepas baju dari yang kiri, dan seterusnya, itu ajaran Allah. La yarda lahum dinan siwa, Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi ajaran selain Islam. Sebagaimana firman-Nya, inna dina indallahil Islam. Agama, ajaran, amalan yang diterima Allah hanyalah Islam. Wa man yattaqi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maka barang siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak diterima, alias ditolak. Di akhirat kekal di neraka. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Terus fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka di jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, tidak akan keluar sama sekali. Nauzubillah. Kita bersyukur kepada Allah, nikmat tertinggi Islam, iman dan Islam. Karena walaupun orang tersukses dunianya, kalau nggak ada Islam, kalau di luar Islam, mati di atas kekafirannya, kekal di neraka. Lalu apa gunanya di dunia
di dunia, karena nanti didatangkan pada hari kiamat orang yang paling sukses di dunia. Ketika dicelupkan sedikit di neraka, ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah merasa senang? Enggak pernah. Demikian juga orang yang paling susah di dunia tapi Islam, dimasukkan surga. Apakah engkau pernah merasa susah? Enggak. Senang. Orang walaupun susah di dunia ini, bahasanya kiri, sengsara, kalau dia punya Islam, ridho kepada Allah sebagai Rabb-nya, ridho Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai teladannya, enggak ada susah. Tenang, jiwanya tenang. Dan itu surga dunia, kata Syaikhul Islam. Barang siapa yang tidak masuk surga dunia, tidak akan bisa masuk surga akhirat. Surga dunia itu apa? Ini tadi, keridhoannya kepada 3 perkara ini. Yakni insirahu sadri lil Islam, yakni lapang dadanya menerima Islam. Senang hatinya ketika dipanggil oleh Allah. Dipanggil waktu subuh, dipanggil waktu isya. Nah, rasa senang ini buah dari keimanan. Ridho kepada ajaran Allah, ridho kepada Allah, ridho kepada agama Allah. Maka yang karena dia ridho, karena hatinya lapang, dia akan bangkit, bersegera. Nah, itu iman, itulah iman. Maka Rasul mengatakan, orang yang kuat imannya lebih baik dari, bagaimana hadisnya itu? Al-mu'minul qawi, ya gitu ya hadisnya. Orang mukmin yang kuat khairun minal mu'mini dhaif. Orang mukmin yang kuat itu jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah. Itu kan sama-sama dengar azan ya. Subuh sama-sama dengar azan. Tapi di sana ada 2 orang, ada orang yang imannya kuat tadi, ada yang di bawahnya. Yang kuat imannya mungkin belum azan, belum kumandang azan, dia sudah siap-siap, sudah berdiri. Bahkan kalau malam bangunnya jam 2. Ngapain? Sholat tahajud, sholat witir, itu baca doa, angkat tangan, baca Quran. Karena cintanya, karena lapangnya dadanya. Orangnya sudah sepuh. Begitu azan sudah, belum selesai azan sudah jalan. Tapi yang muda, di selimutan, padahal selimutnya tipis. Tidak bisa buang selimutnya. Kalah sama selimutnya. Yang salah selimutnya apa? Hatinya itu. Hatinya masalah. Makanya Rasul mengatakan tadi, al-mu'minul qawi khairun. Bukan hanya khairun kata Rasul, khairun wa ahabbu ilallah. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai. Kalau jenengan baca tafsir hadis ini, yang dimaksud kuat di situ keimanannya. Karena memang kenyataannya seperti itu. Anak-anak muda sekarang, zaman sekarang. Karena sekarang banyak sekali pemaling-pemaling, perusak-perusak keimanan. Terutama yang disebut orang sekarang setan tipis, ya. Setan gepeng, ya Pak Mayer, ya. Setan gepeng ini sangat ampuh merusak iman. Bikin anak muda nggak bisa betah wiridan. Sholat saja pikirannya mungkin di HP-nya, nyantol di HP-nya. Pikirannya. Nah. Tapi kita lihat kenyataannya, yang ke masjid sepuh-sepuh, geluduk. Kata Rasulullah, khairun, dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Yang badannya kuat, badannya tahes, sehat, gak bisa ngusir selimut yang tipis. Nah, itu yang dimaksud ridho dengan Islam, ridho dengan ajaran Allah. Ini tanda orang yang diberi hidayah. Wal qabul, dan dia terima hukum-hukum Allah, diterima. Wa iqbalun nafsi ala syara'i'id din, dan dia
hadapkan, Iqbal itu dia hadapkan jiwanya, bahkan jiwa raganya terhadap syariat Islam, syariat Allah. Apa ya Allah yang mau saya kerjakan? Siap gitu. Munsyarihan sadruhu. Tenang dadanya, lapang dadanya. Allah berfirman, "Man yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam." Kalau Allah menghendaki orang itu diberi hidayah, oleh Allah dilapangkan dadanya. Jadi kelapangan dada itu kenikmatan yang tertinggi dalam Islam. Karena banyak orang Islam dadanya sumpek ketika dipanggil ke masjid. Ketika disuruh berjamaah, nggak peduli azan. Padahal hukum menjawab azan apa, Pak Sukri? Wajib, wajib. Jangankan mendengar, nggak noleh. Ya, ngobrol enak dia. Ngobrol. Kalau ada temannya, nggak ngobrol HP yang nggak dengar azan. Ya bukan telinganya yang nggak dengar, hatinya. Kalau telinganya ya dengar. Nah, watma'annat nafsuhu dan jiwanya tenang, wartahat, irtahat juga tenang. Wa akbalat ala hadaddin inqiyadan wa imtisalan wa tawaiyadan. Dengan penuh semangat melaksanakan perintah Allah, hatinya penuh gairah, penuh semangat menjalankan perintah Allah demi mendapatkan ridho Allah, iya kan? Kalau orang seperti itu dibalas oleh Allah, pasti dibalas asalkan ikhlas, dibalas dengan ketenangan jiwanya. Mungkin makannya sehari bisa cuma 2 kali, yang lain 3 kali seadanya, tapi jiwanya, imannya. Nah, ada ulama-ulama dulu biasa sarapan pagi, orang-orang dulu ya biasa sarapan pagi. Ada Syekhul Islam, ini ya sih sarapan dulu, saya sarapannya beda. Sarapan saya ilmu. Artinya jiwanya yang diutamakan untuk. Biasanya kalau sudah asik lupa makan kan, ya. Ya asik ngaji, asik beribadah, asik baca Quran, lupa makan. Sebagaimana orang yang asik gim-giman, asik apalagi Pak Sukri. Gitu. Nah, itu lupa makan. Sampai kalau anak muda asik gim-giman dicibiri sama bapaknya, sama ibunya. Ayo makan-makan. Gitu. Waradiyya bi Muhammadin rasulan, yang ketiga ridho dengan Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Li'annahu wasitatun bainal ibadi wa bainallah fi balagi dinihi. Karena Rasul Nabi Muhammad itu perantara antara hamba dengan Allah. Nah, Nabi Muhammad itu yang menyampaikan agama Allah. Yang menyebabkan orang itu diridhoi oleh Allah. Sehingga orang itu mengerti agama Allah, bisa menjalankan agama Allah dengan benar. Nah, jadi inti dari hadis ini, sifat ridho yang ada pada diri kita ketika mengikuti bimbingan iman, maka akan mengantarkan kepada kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan dunia akhirat. Apa bimbingan iman di hadis ini? Ridho kepada 3 perkara. Ridho kepada Allah sebagai Rabb-Nya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sebagai teladannya. Dan bukti daripada keridhaan, buktinya ya ditampakkan dalam amalannya. Kalau cuma ngomong saja, kamu ridho tiap pagi baca saya sore, tapi kok jarang nang jamaah, wah itu bohong keridhoannya. Nah, karena bukti orang itu, bukti cinta, bukti ridho kepada Allah itu mesti cemburu, mesti cinta, mesti semangat. Cemburu kalau kemudian tidak menjalankan apa yang Allah ridhoi. Nah, itu hadis pertama yang kita bahas. Kenapa kita akan membahas tentang iman? Ini kan judul kitabnya Bagaimana Menanam Iman, Pak Mayargi. Itu tanaman terbaik karena manfaatnya dunia akhirat. Yang nanti kita masuk. Cuma saya ingin tambahkan satu hadis lagi.
akan saya tambahkan satu hadis lagi kenapa kita mau nanam iman. Karena nanti di kitabnya akan membahas cara nanamnya. Supaya benar-benar tertanam di dalam hati kita. Kalau nanamnya benar, insya Allah tumbuhnya bagus, hasilnya bagus. Hadis ini yang saya maksud. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Kalau hadis yang sudah dibahas, dzaqa ta'mul iman. Orang itu akan merasakan manisnya iman. Tafsirnya yang lalu sudah dibahas bahwa yang dimaksud manisnya iman itu bahagianya hidup dunia dan akhirat. Ketenangan hidup dunia dan akhirat. Yang itu merupakan surga dunia. Di sini juga tidak beda, cuma beda potensi yang diangkat di hadis ini. Kalau di hadis yang sudah lewat itu sifat ridho yang ada pada manusia. Sifat ridho. Tapi di manusia bukan pada diri manusia itu bukan hanya ridho saja. Ada sifat namanya mahabbah. Apa Rian? Mahabbah. Cinta. Ada sifat cinta. Nah, di sini hadis ini iman membimbing bagaimana mengamalkan cinta, bagaimana menggunakan rasa cinta yang bisa mencapai kepada kebahagiaan hidup tadi. Sama. Tujuannya sama kan? Manusia ingin selamat, ingin bahagia, ingin tenang dunia dan akhirat. Ridhonya tadi sudah dibimbing. Sekarang kecintaannya. Nah, karena kalau tidak di bawah bimbingan iman, cinta itu bisa melehar tadi ngawur. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattahidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah." Banyak manusia itu mencintai sesembahan-sembahan selain Allah, mencintai. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sementara orang beriman cintanya kepada Allah itu sangat. Nah, di hadis ini beliau akan bimbing bagaimana kita bercinta, ya. Bagaimana kita mencintai. Kata Rasulullah SAW, ada 3 perkara. Barang siapa yang ada padanya 3 perkara itu, dia akan merasakan manisnya iman. Sama manisnya iman. Tadi manisnya iman itu kebahagiaan. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya paling dia cintai dari selain keduanya. Sampai sini paham Pak Mayar ya? Jadi kita ini punya cinta, punya sifat cinta pada diri kita. Makanya kalau orang itu ingin bahagia dunia akhirat, kecintaan itu harus ditujukan kepada Allah yang paling dicintai. Allah dan Rasulnya yang paling dicintai. Nah, bukan istrinya, bukan anaknya. Boleh cinta istri. Tapi cinta kepada istri itu karena Allah. Rasul bersabda, "Man ahabba lillah." Barang siapa mencintai karena Allah. Karena kalau karena lainnya, yang lainnya kadang bisa hilang. Dulu masih muda Pak Mayer cinta istri karena cantik istri saya Ustaz, glowing. Wah, rambutnya macam-macam dan seterusnya digambar kecantik. Itu kan hilang. Nih. Usia 60 ke atas, 50 ke atas sudah rambutnya berubah. Nah, glowingnya hilang. Kalau karena itu luntur cintanya. Tapi kalau karena Allah, maka itu namanya cinta imaniyah. Apa? Cinta imaniyah. Rasul bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah." Cinta karena Allah, barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, faqad istakmalal iman. Berarti dia telah menyempurnakan iman. Cinta istri kenapa? Karena istrinya baik. Berarti saya mencintai istri harus karena Allah. Maka cinta saya kepada istri karena Allah itu merupakan kecintaan imaniyah dawuh Rasul.
Kata Rasulullah itu cinta imaniyah. Ada pahalanya. Nah, dilus-lus istrinya. Dapat pahala Pamian. Oh, semangat Pamian. Maksudnya dari ujung rambut sampai ujung kaki jenengan lus dapat pahala. Dan itu hanya itu. Jenengan ngelus Pak Mayar belum tentu dapat pahala. Tapi lek ngelus istri, wah, disebutkan memang oleh Rasulullah SAW. Biar Pak Sugri semangat lagi untuk ngelus-ngelus. Nah, imaniyah itu. Yang kedua wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Yang kedua, ini buah juga, buah dari iman kepada Allah dan Rasulnya apa? Seseorang mencintai yang lain karena Allah. Saya berharap dari hadis ini, jenengan ini semuanya yang hadir maupun yang enggak hadir, saling mencintai sesama muslimin karena Allah. Itu cinta iman ya. Bukan karena tua, bukan karena sering bari saya, bukan karena dia baik saya, sering nyapa saya. Bukan karena itu, karena Allah. Nah, itu cinta imaniyah. Nah, la yuhibbuhu, dia tidak mencintainya illa lillah, kecuali karena Allah. Nah, yang ketiga, wa an yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an ayyukdzafa finnar. Dia tidak suka kembali pada kekufuran sebagaimana dia tidak suka dilemparkan ke neraka. Ini juga buah iman. Buah iman kepada Allah dan Rasulnya ada dua ini. Saling mencintai karena Allah, saling membenci yang menyelisihi iman. Nah, jadi dengan hadis ini kita harapkan lebih terarah rasa cinta kita ini. Cinta harta, cinta kopi Pak Mayar, cinta tebu, cinta lele, Agus ini. Atau apapun yang dicintai itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai iman kalau mengikuti bimbingan iman. Kalau enggak bisa syirik. Rasul bersabda, ta'isa abdud dinar. Apa artinya? Binasalah hambanya dinar. Hamba disebut dinar, disebut hamba oleh Rasul. Kenapa disebut hamba dinar? Apa jari dinar wis? Apa jari duit wis? Nah, duit kurang sumpek. Nah, duit tambah. Pokoknya hidupnya apa jari duit. Itu hamba dinar. Sampai lupa agamanya. Kita baca hadis tafsirnya, syarahnya. Innal imana billahi wa rasulihi, bahwa iman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam huwa jima'us sa'adah. Kata beliau bahwa sesungguhnya iman kepada Allah dan Rasulnya itu jima'us sa'adah. Kalau di sini bahasanya jima itu kumpulan. Jamaah itu kan kumpulan. Nah, jima'us sa'adah kumpulan kebahagiaan. Kalau ingin terkumpul kebahagiaan, imanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, rukun iman terutama itu, iman yang tertinggi dari rukun iman, iman kepada Allah. Kalau di hadis yang telah lewat itu, raditu billahi robba itu, disebutkan di sana bahwa iman kepada Allah itu murtakisus sa'adah yang barusan kita baca. Murtakis itu sumber. Kalau ini terkumpul padanya kebahagiaan. Wa asluha. Apa asluha? Pondasinya, porosnya. Alladzi alaihi tubna. Yang di atas poros itu, di atas pondasi itu dibangun. Wa asasuha, dan dasarnya, dasar kebahagiaan. Alladzi alaihi tartakizu, yang di atas iman itulah berkumpul atau bersumber as-sa'adah. Sa'adah, kebahagiaan. Sa'adah ini yang kita inginkan. Nah, wa ahlul imani, maka ahlul iman artinya orang yang beriman. Hum ahlus sa'adah, merekalah orang yang ahli
bahagia. Wa man faraqahu al-imanu, barang siapa yang berpisah dari dirinya keimanan, faraqathu as-sa'adatu, akan berlepas pula kebahagiaannya. Di kebahagiaan itu tergantung imannya. Wa kana min ahli syaqa, maka dia akan menjadi orang yang celaka, orang yang sengsara. Siapa? Orang yang nggak ada iman, sengsara. Di dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Walihada fa inna man kana min ahlil iman tahqiqan lahu, maka barang siapa inna man kana min ahlil iman, barang siapa termasuk ahli iman dengan benar-benar keimanannya benar, karena keimanan itu ada yang benar, ada yang salah. Nanti akan dibahas di bukunya, di kitabnya. Wa tatmiman, dan sempurna imannya. Wa qiyaman, dia melaksanakan keimanannya. Wa muqtadayatihi, dan melaksanakan tuntutan iman. Wa ma yastaujibuhu, dan apa yang diwajibkan oleh iman. Nala, maka dia akan memperoleh minas sa'adati, akan memperoleh kebahagiaan, ketenangan. Bihas bima indahu minal iman, tapi ketenangan orang itu bergantung sejauh mana keimanannya. Ingin lebih bahagia, tambah imannya. Ingin lebih sukses, tambah imannya. Ingin lebih tenang, tambah imannya. Maka tidak ada pelajaran terpenting di dunia selain pelajaran iman, keimanan. Pelajaran hati. Makin tinggi, makin bahagia. Dunia akhirat ini, Pak. Dunia akhirat. Urusan iman. Wa idza dha'fal imanu, kalau lemah imannya, dha'fa hadzuhu, akan melemah nasibnya. Akan melemah nasibnya minas sa'adah, kebahagiaannya berkurang. Wa idza dhahabal imanu, kalau hilang imannya, dhahabatis sa'adatu, akan pergi juga kebahagiaannya. Wa faraqatil insan, dan akan meninggalkan manusia. Kebahagiaannya itu pergi. Nah, wabil imani, maka dengan iman yas'adu, orang itu akan bahagia. Wabil imani yatma'innu, maka dengan imanlah, hanya dengan imanlah yatma'innu. Apa yatma'innu? Tenang. Nah, apa gunanya banyak hartanya enggak tenang? Keliling kemana-mana ke tempat-tempat maksiat ya. Kan kita lihat orang telanjang sana sini, hidup di pantai-pantai, di gua-gua, rumahnya magerong-merong ditinggal. Nah, mengalahkan orang yang rumahnya reot, dia senang berbahagia dengan anak istrinya. Nah, itu gak tenang di rumahnya. Kenapa? Karena gak ada iman. Wabil imani, maka dan dengan iman taqarrul ain. Taqarrul ain qurratu ain. Apa qurratu ain? Kan kita minta kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Apa artinya qurrata a'yun? Penyejuk hati. Kalau ain sendiri mata, tapi di sini maksudnya penyejuk hati. Istrinya penyejuk hati. Ngaten Pak Mian nggih. Menyejukkan hati, Masya Allah. Iku jenenge istri salihah nggih. Menyejukkan hati. Lek nyumpeki hati. Oh, namanya napa? Lek salihah niku nyenengno hati. Lek nyumpeki talihah. Wabil imani taqarrul ain. Dengan imanlah hati itu menjadi tenang. Wabil imani yansarihus sadri, dan hanya dengan iman dadanya lapang, gak sumpek, gak sempit dadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, ya, hanya orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Tenang jiwa mereka dengan
Zikrullah. Zikrullah itu ada 3. Dengan hati, dengan lisan, anggota badan. Hatinya selalu ingat. Kalau dengan lisan itu bisa capek. Kalau dengan lisan itu misalnya berdakwah, ngajar, baca Quran, saling menasihati dalam kebaikan. Itu zikir dengan lisan. Kalau dengan anggota badan, ya semua amalan kebaikan. Tapi kan bisa capek. Bantu orang misalnya kan capek. Yang nggak boleh capek dan nggak bisa capek itu zikir yang pertama, yaitu zikir dengan hati. Itu nggak boleh putus, karena kalau putus, nanti itu menjadi celah setan masuk. Yang zikrullah itu artinya mengingat Allah. Yang diingat apanya, Pak Mayar? Yang diingat Allah itu apanya? Ada 3. Pertama, tentang keagungan Allah. Mengingat nama-nama Allah, Asmaul Husna. Yang kedua, mengingat hukum-hukum Allah. Jadi hukum Allah itu ada yang... Nah, ada perintah, ada larangan. Dia ingat itu. Mau di pasar misalnya. Ingat, tidak boleh bohong. Coba orang pasar ingat tidak boleh bohong, ya. Orang pasar semua ya, beriman di pasar. Orang yang ke pasar itu beriman, tidak ada bohong. Barokah, karena Rasul mengatakan kata Rasul SAW, apabila 2 orang berjual beli transaksi wasadaqa, dan dia jujur, wabayana, dan menjelaskan, burika bai'atihima. Kalau ada 2 orang bertransaksi, kemudian dia jujur dan diterangkan, ini kapan, ini jelek-jeleknya, kurangnya diterangkan, kata Rasul, akan diberkati barokahnya. Kalau pasar isinya seperti itu, barokah hasilnya. Tapi kalau enggak jujur dan menutupi kekurangannya, dicabut oleh Allah barokahnya. Itu hadis sahih. Itu yang kedua, yang diingat hukumnya. Yang ketiga, yang diingat itu nikmat Allah. Dan itu kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Nafas saja, kita tidak akan bisa. Nafas tok itu. Belum yang lain-lain. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya ketahuilah, hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tenang. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba. Orang yang beriman dan beramal soleh, tuba lahum. Tuba, Allah siapkan tuba. Napa tuba ini? Tuba ini kebahagiaan. Dan nanti di surga ada pohon namanya pohon tuba. Ageng Pak Mayar. Jangan pengin ningali ya. Mugi-mugi sedaya saged ningali tuba nggih. Ten pundi ini? Ten surga. Dawuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melewati di bawahnya 100 tahun naik kendaraan paling cepat, mboten selesai. Saking gedene pohonnya. Buahnya paling lezat, bisa diambil dengan duduk, bisa diambil dengan berdiri, bisa diambil dengan tiduran. Buah pertama lezat, buah kedua makin lezat. Dan buah kedua makin lezat, makin banyak, makin lezat. Mboten usah BAB. Masih keluarkan, mboten usah BAB. Mboten nonton WC ngriko Pak Mian. Terus ya apa? Pripun terus? Mboten nonton dubure tiyang surga nih. Jadi mboten usah pipis tiyang surga. Nah, terus ya apa? Makanan tadi sudah kenyang, lezat, glegeken. Mek glegeken tok pun ical. Nah, ngoten sak teruse, mugi kula sedaya jamaah ingkang hadir maupun ingkang boten hadir dan griya, mugi keluarga kita semuanya, anak-anak cucu kita semuanya ditakdirkan oleh Allah masuk surga
tanpa azab dan tanpa hisab. Semoga ini sedikit menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu dua, ada yang manfaat, ada yang tidak. Semoga Allah SWT mengaruniakan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga Allah SWT memaafkan dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita, sehingga kita masuk surga SWT tanpa azab dan tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.